Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mahmudah Dewi Etmawati, SPD MPD, merupakan dosen program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah evaluasi bimbingan dan konseling dengan bobot 3 SKS dengan kode A06514012. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa bimbingan dan konseling semester 6. Mata kuliah evaluasi layanan BK merupakan mata kuliah yang memberikan kerangka teoritis, pengetahuan, keterampilan dalam mahasiswa melakukan, merancang, dan melaporkan hasil evaluasi. Mata kuliah ini ditempuh dalam 14 kali pertemuan tatap muka dengan 1 kali UTS pada pertemuan ke-8 dan UAS pada pertemuan ke-16. Adapun luaran dalam mata kuliah evaluasi layanan BK adalah buku modul evaluasi layanan BK karya mahasiswa yang dihakikat. Lebih lanjut, CPL program studi yang dibebankan dalam mata kuliah ini adalah CPL 1, 2, dan 4 yang tertuang di dalam RPS. Lebih lanjut, CPMK dalam mata kuliah ini ada 3. Yang pertama adalah CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu memahami hakikat evaluasi bimbingan dan konseling. Yang kedua, CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan evaluasi bimbingan dan konseling. Dan CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu untuk melaporkan hasil evaluasi bimbingan dan konseling secara sistematis dan berbasis data. Model dalam mata kuliah ini adalah experiential learning dan PJBL atau project based learning. Dengan metode pembelajaran berupa presentasi, demonstrasi, kolaborasi mahasiswa yang mendukung proses pembelajaran secara interaktif, komunikatif, dan bermakna. 3 komponen utama dalam mata kuliah ini adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery dalam mata kuliah ini adalah pertemuan langsung antara mahasiswa dengan dosen di dalam kelas. Kemudian 3 komponen utama dalam mata kuliah ini adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery dalam mata kuliah ini saya menggunakan pertemuan tatap muka di mana materi bahan ajar bisa diakses oleh mahasiswa dimanapun dan kapanpun melalui halaman Spada Univet Bantara. Interaction, saya menggunakan interaksi 2 arah di mana memungkinkan mahasiswa untuk saling berkolaborasi, kemudian saling berinteraksi secara aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian asesmen, saya menggunakan 2 jenis asesmen. Yang pertama adalah asesmen formatif, yaitu proses dalam mahasiswa mengikuti perkuliahan, meliputi partisipasi dan keaktifan, kemudian penilaian tugas individu maupun tugas kelompok. Kemudian untuk penilaian sumatif, saya menggunakan penilaian UTS dan UAS. Lebih lanjut, mata kuliah evaluasi bimbingan dan konseling menggunakan kerangka technological, pedagogical, and knowledge content, di mana representasi bahan ajar dan teknologi informasi dipadukan sebagai upaya untuk mendukung pembelajaran yang bermakna. Lebih lanjut,
Di dalam mata kuliah ini, mahasiswa dituntut untuk bisa aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Adapun materi dalam mata kuliah ini meliputi 8 materi pokok. Yang pertama yaitu konsep dan profesionalisme evaluasi bimbingan dan konseling. Yang kedua adalah penilaian dan pengukuran evaluasi layanan BK. Yang ketiga adalah fungsi, konsep dasar, ruang lingkup evaluasi dalam BK komprehensif. Yang keempat adalah teknik evaluasi kuantitatif dan kualitatif dalam evaluasi BK. Yang kelima adalah prinsip penyusunan asesmen. Yang keenam model evaluasi. Yang ketujuh analisis data kualitatif dan kuantitatif dalam evaluasi BK. Dan yang terakhir adalah pelaporan evaluasi layanan bimbingan dan konseling. Pada video pembelajaran ini, saya akan menyajikan materi mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan evaluasi bimbingan dan konseling di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Terlihat berseri-seri semuanya ya. Oke. Ya, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah kita, evaluasi bimbingan dan konseling ya. Oke. Sebelum Bu Mahmudah mulai kegiatan perkuliahan kita hari ini, presensi dulu. Semuanya masuk ya ini ya? Oke, semuanya masuk. Oke, bagus. Kemudian, ya, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing supaya kegiatan perkuliahan kita diberikan kemudahan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Mata kuliah kita hari ini kan udah masuk ke pertemuan ketiga ya. Oke. Ada yang masih ingat nggak kemarin kita mempelajari apa? Saya ingat. Oke, Mbak Abel. Mengenai pengukuran dan penilaian layanan BK. Pengukuran dan penilaian layanan BK. Oke, ingat ya. Nah, coba kalau Bu Mahmudah tanya, misalkan kita melakukan tes, ya. Ada tes kan ya di BK ya? Tes mengenai minat karir siswa. Itu masuk pengukuran apa penilaian? Oke. Pengukuran karena mau melihat angka menggunakan tes. Oke, betul. Setuju semuanya? Oke. Oke, terima kasih Mbak Najma. Nah, itu tadi pengukuran. Kenapa? Karena kita menggunakan suatu tes yang berbentuk angka untuk melihat misal minat karir, kemudian bisa melihat tes-tes yang lainnya juga bisa ya. Nah, kemudian kalau minat karir itu tadi kita berikan makna. Ya. Kita berikan skala. Kan biasanya ada yang minat karirnya sedang, tinggi, ya, rendah. Nah, apa itu namanya? Saya Bu, kalau diberikan makna berarti penilaian. Oke, kalau kita berikan makna secara kualitatif ya, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi, berarti itu bermakna menjadi penilaian. Oke, sudah paham semua untuk pengukuran dan penilaian ya? Oke. Nah, hari ini kita mau lanjut materinya mengenai evaluasi BK, khususnya adalah di pengertiannya dulu apa ya. Kemudian tujuan dan fungsi evaluasi BK ya. Oke. Baik, Bu Mahmudah bukakan materinya terlebih dahulu. Evaluasi ya. Evaluasi itu kan adalah suatu proses di mana kita mau melihat ya keefektifan, kemudian bagaimana mutu suatu layanan yang sudah kita berikan kepada siswa kita ya. Jadi, untuk melihat apakah layanan konseling individu yang sudah kita berikan ya mengenai karir misalkan, pilihan karir siswa ini berhasil atau tidak, maka kita perlu melakukan evaluasi ya.
evaluasi ini harus dilakukan ya, harus dilakukan oleh guru BK sebagai bentuk profesionalisme ya. Pertanggungjawaban akuntabilitas ya. Jadi nanti kalau jadi guru BK jangan lupa untuk melakukan evaluasi setelah kita selesai melakukan suatu layanan. Betul sekali. Baik itu layanan bimbingan maupun layanan konseling. Oke, selanjutnya evaluasi ya. Itu adalah bagian dari suatu layanan di mana evaluasi itu ada dua ya. Bisa secara evaluasi proses maupun evaluasi hasil. Ada yang masih ingat? Evaluasi proses kapan kita lakukan? Setelah kegiatan Proses, ingat. Evaluasi proses saat ya. Saat. Jadi kita melihat bagaimana keaktifan dan partisipasi siswa ketika mengikuti bimbingan kelompok ya. Kalau evaluasi hasil berarti setelah selesai melakukan layanan. Oke, setelah kita selesai melakukan layanan. Jadi, evaluasi proses dan hasil harus kita lakukan ketika kita melakukan suatu layanan untuk melihat bagaimana keefektifan layanan yang kita berikan. Evaluasi ada dua ya, ada evaluasi proses. Oke, evaluasi proses. Dan yang kedua ada evaluasi hasil. Oke. Evaluasi proses kita lakukan saat ya. Betul. Jadi kita melihat bagaimana keaktifan ya. Apakah siswa ini aktif semua atau hanya sebagian yang aktif ya. Kemudian yang kedua adalah evaluasi hasil ya. Kita mau melihat kebermanfaatan layanan yang kita berikan ya. Apakah layanan konseling individu yang kita berikan ini berhasil mengentaskan masalah siswa ya. Jangan-jangan siswanya butuh materi atau layanan mengenai penyesuaian diri ya untuk kelas 10 misalkan. Tapi malah diberikan layanan karir ya. Sesuai nggak itu berarti? Tidak sesuai. Nah, maka harus dievaluasi layanannya dan diganti. Oke. Selanjutnya, tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi yang pertama adalah untuk mengetahui ketercapaian tujuan layanan BK seperti yang sudah Bu Mahmudah sampaikan. Berarti kita mengevaluasi dari tujuan. Di RPL kan ada tujuan ya? Oke. Nah, itu nanti kita melihat dari tujuannya. Jadi evaluasi itu harus disesuaikan dengan tujuan ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan kualitas layanan ya. Misalkan ya, kita dalam memberikan layanan konseling individu, siswa merasa kalau kita ini kurang hangat dan bersahabat ya. Jadi kan kalau di layanan konseling kan kita harus menampilkan diri sebagai konselor yang hangat, bersahabat ya. Jadi harus sering-sering senyum ya, gitu. Harus punya muka yang bersahabat sehingga nanti siswa itu tidak ragu-ragu untuk mengungkapkan permasalahannya ke kita. Nah, kalau hasil evaluasi misalkan mengungkapkan kalau siswa kurang suka dengan raut wajah Bu Abel misalkan, maka di konseling selanjutnya harus diperbaiki. Ya, itu ya maksudnya untuk meningkatkan kualitas suatu layanan ya. Kemudian menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan berarti nanti kaitannya adalah dengan refleksi dari kegiatan evaluasi itu. Apa saja yang perlu diperbaiki ya. Kemudian selanjutnya memberikan informasi ya. BK itu kan ada dukungan sistem ya. Masih ingat ya, stakeholder ya. Siapa aja stakeholdernya guru BK? Ada guru yang lain, guru matkul lain. Oke, betul. Kepala sekolah, orang tua, betul ya. Nah, itu semuanya stakeholder. Jadi harus dipertanggungjawabkan ya. Bahwa layanan bimbingan dan konseling ini memang bertujuan untuk membantu perkembangan individu ya. Jadi jangan sampai ya
ada guru BK yang lalai ya, tidak memberikan informasi karir mengenai SNMBP ya, SNMPTN ya, UTBK. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Fungsi layanan BK itu ada berapa? 5. Oke. Fungsi yang pertama, diagnosis ya. Diagnostik itu berarti kita mengidentifikasikan kebutuhan ya, serta didik. Kalau di BK sebelum membuat RPL ada apa? Asesmen kebutuhan peserta didik. Ya, oke. Kemudian formatif ya, menilai proses ya. Proses. Kita ada evaluasi proses ya. Sumatif ya, evaluasi hasil ya. Seperti apa hasil layanan BK? Kemudian ada reflektif. Ya, evaluasi kompetensi konselornya seperti apa ya. Ingat ya, konselor itu adalah bagian dari individu yang memberikan pelayanan kepada siswa ya, membantu ya perkembangan individu supaya bisa lebih optimal ya, supaya berkembang secara baik ya. Nah, oke, akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban ya. Jadi semua harus dipertanggungjawabkan. Termasuk layanan bimbingan dan konseling apakah sesuai dengan tujuan untuk membantu perkembangan peserta didik atau tidak ya. Oke. Selanjutnya mari kita berdiskusi kelompok ya. Tadi kan Bu Mahmudah sudah menjelaskan mengenai pengertiannya apa ya. Tadi juga sudah paham semua ya mahasiswa ya. Nah, ini kita mau diskusi, ada nggak sih perbedaan dari evaluasi BK itu kalau di SMP dan SMA ya. Silakan bisa berkelompok ya. Yang di depan kelompok 1, yang di belakang kelompok 2, yang di depan membahas evaluasi BK di SMP, yang di belakang evaluasi BK di SMA ya. Oke. Nanti kita akan sharing untuk hasilnya ya. Oke, silakan. Sudah selesai? Sudah. Baik, kita sekarang akan mempresentasikan ya hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok ini dulu. Silakan, Mbak Sela. Jadi perbedaannya dari yang pertama itu ada fokusnya. Kalau di SMA itu fokusnya lebih banyak pada masa depan, yaitu karir. Karir yang diutamakan. Terus sama kebutuhan utama itu keputusan karir, tekanan akademik, dan layanan unggulan yaitu informasi karir dan konseling perencanaan masa depan. Sama metode umum biasanya itu diberi tes minat bakat sama portofolio karir. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok SMA ya. Oke, selanjutnya kita sudah dengarkan ya tadi kalau di SMA itu lebih fokus kepada karir ya intinya ya. Karena kalau di SMA itu kan kita mau melanjutkan kemana ya. Dulu pasti pernah guru BK memberikan informasi seperti itu. Nah, maka evaluasi juga berfokus kepada apakah layanan yang diberikan itu sudah sesuai dengan kebutuhan siswa, utamanya di bidang karir. Nah, biasanya di SMA kita diberikan yang namanya tes minat, tes bakat, ya, tes IQ, ya, sudah pernah semua ya. Nah, itu adalah bagian dari evaluasi yang dilakukan oleh guru BK di tingkat SMA. Ya, sekarang kita dengarkan yang dari kelompok SMP ya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu. Sebelumnya saya mewakili dari kelompok 1 dari teman-teman saya izin mempresentasikan hasil diskusi dengan kawan-kawan tadi. Kalau SMP itu masih di jenjang perkenalan atau namanya dari masa anak dan perpindahan ke masa remaja. Kemudian ini namanya kita ini berfokus pada perkembangan diri dari peralihan atau penyesuaian diri remaja awal. Nah, jadi bukan terfokus pada jenjang SMA-nya nanti ini mungkin nanti ada, cuman
fokus kita tidak di hal itu, tapi lebih ke pengenalan diri dan juga penyesuaian perkembangan remaja awal. Nah, karena kebutuhan utama anak usia SMP sendiri itu pada emosi, sosial, dan juga identitas diri. Kembali lagi karena tahapnya itu tadi dari merasa anak ke remaja awal, jadi dia harus bisa mengontrol emosi, sosial, dan juga identitas dirinya itu, mengenali lebih dalam dengan apa sih saya itu sukanya di bagian apa. Nah, kemudian layanan unggulan yang mungkin kita bisa sampaikan di jenjang SMP itu ada di orientasi dan juga bimbingan kelompok ya. Jadi kita lihat, oh ini seperti ini loh, kamu itu seperti apa ya, kita kenali bersama seperti itu Bu. Kemudian kalau metode umum yang bisa digunakan itu adalah observasi dan juga pengisian angket sederhana. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan dari hasil diskusi bersama kawan-kawan kelompok 1. Saya kembalikan ke Ibu Mahmudah. Oke, terima kasih Mbak Abel. Beri tepuk tangan untuk Mbak Abel. Oke, ya. Tadi sudah kita dengarkan ya, kalau di SMP itu fokusnya adalah pada penyesuaian diri ya. Iya. Masa-masa yang namanya pencarian jati Diri. Pasti pernah ya dulu ya. Apa sih yang saya suka dan saya tidak suka ya. Utamanya kalau di SMP biasanya siswa itu lebih banyak mulai tertarik ikut kegiatan ekstrakurikuler ya. Iya. Maka dari itu ekstrakurikuler di SMP lebih banyak daripada di SMA. Betul ya. Oke. Nah, evaluasi yang dilakukan oleh guru BK ya, seperti yang dikatakan Mbak Abel tadi ya, berupa angket sederhana ya. Nah, tidak seketat tes yang ada di SMA ya. Karena tujuannya belum pada penentuan karir, Betul. tapi pada penyesuaian dirinya dulu. Pemahaman diri ya. Penyesuaian dan pemahaman diri itu adalah bagian dari tujuan layanan BK di SMP. Oke, terima kasih semuanya, jawabannya bagus-bagus semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, boleh kembali Bu Mahmudah untuk lanjutkan materi ya. Baik. Sekarang kita lanjut ya. Ada karakteristik evaluasi BK yang baik. Yang pertama apa? Sistematis dan terancana. Jadi evaluasi BK itu nggak boleh kita lakukan sembarangan ya. Kita tidak boleh melakukannya, oh ini udah dadakan aja ya. Tapi harus ada format evaluasinya. Nah, nanti kita akan pelajari di materi selanjutnya ya. Format evaluasi itu yang baik seperti apa ya. Oke, yang kedua apa? Ya, sudah tahu ya kalau data itu harus yang valid dan reliable ya. Berdasarkan apa? Hasil tes tadi ya. Tes Holland, misal tes IQ, tes minat, tes bakat ya. Kemudian juga secara kualitatif juga bisa ya. Misalkan mengisi catatan diri siswa ya, laporan diri siswa ya, catatan anekdot. Nah, itu juga bisa ya. Itu. Kemudian yang ketiga, berdasarkan kebutuhan siswa dan sekolah. Jadi, evaluasi itu kita lakukan sesuai dengan layanan yang kita berikan itu tadi apa ya. Kita kan membuat program tahunan, semesteran, sampai yang paling kecil kita buat RPL kan. Nah, maka dari itu harus dievaluasi ya. Apakah sudah mencapai tujuan dari layanan yang kita berikan atau belum? Sudah sesuai atau tidak dengan kebutuhan siswa. Oke? Yang terakhir? Oke. Nah, yang terakhir ini fleksibel ya. Artinya evaluasi itu tidak kaku ya. Misal kita mau menggunakan model evaluasi tertentu ya. Maka kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah itu dan kemampuan dari guru BK ya. Jadi sebagai calon guru BK nanti harus berkompeten untuk melakukan evaluasi ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Mas Akmal ya. Oke. Jika sebagai guru BK tidak melakukan evaluasi layanan bagaimana, Bu? Bagus. Gimana tuh kalau misalkan kita tidak melakukan evaluasi? Berarti profesional nggak kita? Tidak profesional ya. Berarti profesionalisme sebagai guru BK patut dipertanyakan ya. Kemudian yang kedua, kualitas layanannya kan juga tidak tahu ya. Ini jangan-jangan hanya sekedar memberikan bimbingan klasikal ya. Hanya sekedar memberikan bimbingan kelompok, konseling individu, konseling kelompok. Tapi
tidak tahu kualitasnya ya, mutunya penerapannya ya. Kemudian selanjutnya yang kasihan adalah siswa karena kebutuhan mereka pasti tidak ya terserap ya di dalam layanan itu ya. Maka dari itu sebagai guru BK kita harus melakukan evaluasi. Jangan sampai guru BK tidak melakukan evaluasi. Berarti secara profesionalisme dan akuntabilitasnya patut dipertanyakan. Oke ya. Begitu Mas Akmal? Oke ya. Kemudian di dalam mata kuliah ini Bu Mahmudah ada tugas untuk membuat project ya. Kita kan project based learning. Nanti silakan kita buat peta konsep tentang hubungan antara pengertian, tujuan, dan evaluasi. Intinya rangkuman ini tadi loh ya. Silakan berkelompok bebas ya. Nanti boleh pakai media Canva atau yang lainnya. Diupload di LMS spada.universitasbantara.ac.id ya. Sudah Bu Mahmudah berikan ya. Materi bisa diakses ya. Nanti itu bisa diunduh, ada video ya untuk mendukung pembelajaran kita hari ini. Kemudian tugas pengumpulan itu tadi ya, mind mappingnya itu tadi ya. Silakan bisa diunggah di situ ya. Perhatikan untuk ukuran file jangan terlalu besar ya. Kemudian juga ada kuis ya. Bu Mahmudah menyediakan kuis ya. Sebagai guru BK kita harus belajar berkomunikasi ya. Ya Mas Budi ya. Ya. Maka dari itu Bu Mahmudah mau nanti mahasiswa silakan merekam diri sendiri. Nanti aksesnya langsung klik di linknya Spada, sudah saya tautkan. Nah ini nanti screen recordnya dipasang di depan gitu ya. Kemudian menjelaskan misalkan ya. Oke, Bu Mahmudah tunggu untuk tugasnya ya. Pertemuan minggu depan harus sudah selesai. Oke. Cukup? Bisa dipahami untuk materi kita hari ini? Nah, kalau bisa dipahami biasanya kan harus ada kesimpulan ya. Adakah yang mau menyimpulkan? Saya Bu, izin menyimpulkan terkait materi kita hari ini yaitu evaluasi layanan BK digunakan untuk menilai keefektifan dari layanan yang kita berikan maupun program BK secara keseluruhan. Setelah itu nantinya akan digunakan untuk meningkatkan layanan maupun program BK itu sendiri. Seperti itu Bu. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Baik, terima kasih atas atensi dan perhatian mahasiswa hari ini. Semoga apa yang sudah Bu Mahmudah sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mengenai materi, pengertian, tujuan, dan fungsi evaluasi bimbingan dan konseling dalam mata kuliah evaluasi bimbingan dan konseling. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen persepsional diri untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Serdos Gelombang 1 tahun 2025. Saya berharap video ini memberikan pertimbangan yang baik untuk asesor dalam penilaian Serdos saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.